Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sara Arpa, NIM 200301502003 dari kelas Penjaskes Rekha angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan gerak dan unsur-unsur pendukungnya. Yang pertama itu keterampilan gerak. Yang pertama, konsep gerakan tubuh manusia. Gerakan tubuh manusia jika dipelajari secara dalam atau secara cermat dalam kinesiologi, ada beberapa cabang kinesiologi, yaitu biomekanika dan kinematika. Kinesiologi mempelajari gerakan manusia dari sudut pandang ilmu fisika. Konsep tentang gerakan manusia tidak lepas dari konsep tentang gerakan pada umumnya. Gerakan adalah reaksi atau proses perubahan letak atau posisi ditinjau dari suatu titik tertentu sebagai pedomannya. Konsep gerakan selalu berhubungan dengan konsep tentang ruang, gaya, dan waktu. Gerakan ditinjau dari segi mekanis. Ada dua, yaitu gerakan translatori atau gerakan yang berada atau gerakan benda bergerak secara keseluruhan dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya bola yang ditendang. Dan yang kedua adalah gerakan rotatori atau gerakan yang berpusat pada porosnya, misalkan gerakan tangan menggeleng. Yang B, gerakan ditinjau dari segi muskuler. Tubuh manusia dapat bergerak karena adanya kontraksi otot. Kontraksi otot ini dapat menghasilkan gerakan menekan. Yang ketiga, sistem kontrol meliputi syaraf, endokrin atau hormon-hormon dalam tubuh. Selanjutnya, gerakan ditinjau dari tipe tugas otot-otot rangka. Yang pertama, tugas menopang tubuh atau suatu beban. Yang kedua, tugas menahan tubuh atau menggelantung. Yang ketiga, tugas menggerakkan tubuh dan menggerakkan benda. Dan yang terakhir, tugas menahan benturan. Selanjutnya, pengertian dan klasifikasi keterampilan gerak. Pengertian keterampilan gerak. Gerakan keterampilan merupakan salah satu kategori dalam domain psikomotor. Keterampilan gerak bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik. Unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Yang pertama, unsur kemampuan fisik meliputi kecepatan reaksi, kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, dan ketajaman indera. Yang kedua, unsur kemampuan mental yang meliputi yang pertama kemampuan memahami gerakan yang dilakukan, yang kedua kecepatan mengalami stimulus, yang ketiga kecepatan memahami keputusan, yang keempat kemampuan memahami hubungan spesial, yang kelima kemampuan menilai objek yang bergerak, yang keenam kemampuan menilai irama, yang ketujuh kemampuan mengingat gerakan lampau, yang kedelapan kemampuan memahami mekanika gerakan, yang kesembilan kemampuan konsentrasi. Selanjutnya, yang ketiga, unsur kemampuan emosional yang meliputi kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan, yang kedua tidak ada gangguan emosional, yang ketiga merasa perlu, ingin atau mempelajari melakukan gerakan, yang keempat memiliki sifat positif terhadap prestasi gerak. Selanjutnya yaitu yang keempat, organisasi unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Yang pertama, kontrol keseimbangan. Yang kedua, kontrol ketepatan waktu berbuat atau timing. Yang ketiga, kontrol muskuler. Itulah tadi penjelasan singkat tentang unsur-unsur gerak dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat ke depannya untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.